Ya, saling salib menyalip. Elektabilitas antar para sosok yang masuk dalam bursa calon presiden ini semakin panas jelang pemilu 2024. Berdasarkan survei terbaru dari Populi Center, nama Ganjar Pranowo pun kembali menempati posisi teratas, mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Lalu yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang membuat Ganjar Pranowo kembali kokoh di posisi teratas? Kita bedah lebih dalam malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Populi Center, Afri Madona. Selamat malam, Mas Afri Madona. Selamat malam, Mbak Fani. Iya, ini kalau misalnya mungkin di breakdown begitu, ketika perbedaannya dari bulan Mei ke bulan Juni ternyata Pak Ganjar kembali menyalip Pak Prabowo. Ini kalau misalnya bicara dari preferensi, kemudian juga alasan para calon pemilih, responden dari hasil survei Populi Center, apa yang menyebabkan hal itu? Ya, paling tidak ada dua hal gitu ya yang bisa menjelaskan itu. Yang pertama, orang mulai kembali melihat bahwa Ganjar ya menjadi salah satu preferensi yang paling kuat ya dari Presiden Jokowi gitu. Jadi secara umum masyarakat melihat itu ya. Juga ini dikuatkan oleh beberapa data survei terbaru kita juga mengatakan bahwa secara umum suara Prabowo di beberapa sektor juga mengalami penurunan gitu. Oh, Jadi suara Prabowo mengalami penurunan meskipun penurunannya masih dalam margin of error gitu ya, poin estimate-nya mengalami penurunan, dan sebenarnya poin estimate dari Ganjar Pranowo pun kalau dibandingkan dengan Prabowo itu juga sebenarnya masih dalam margin of error ya, hanya poin estimasinya saja yang mengalami pergeseran gitu, tapi secara umum mereka masih relatif sama. Nah, salah satu penjelasannya itu tadi gitu ya, bahwa Ganjar satu sisi mulai dilihat sebagai bagian dari preferensi yang kuat dari Presiden Jokowi begitu ya. Kemudian di sisi lain begitu Prabowo mengalami sedikit penurunan. Bagian dari penurunan ini juga disebabkan karena adanya alignment ya parti yang sudah cukup menguat oh, beberapa waktu ini gitu. Seperti kita lihat di survei sebelumnya itu yang memilih Ganjar itu masih di angka 60-an sekian gitu ya, hampir 70%. Tetapi di survei terbaru ya pemilih PDIP yang memilih Ganjar gitu ya, yang menyatakan akan memilih Ganjar itu naik ya cukup tajam, jadi sekitar 70-an% lebih gitu ya. Jadi sekitar 77% lebih itu dibandingkan survei sebelumnya yang sekitar 60-an sekian gitu. Nah, oke. di survei sebelumnya 68 sekian gitu ya, 68,6%. Jadi dengan kata lain PDIP sudah mulai relatif solid ya dalam mendukung Ganjar. Di sisi lain gitu, partai-partai pendukung Anies Baswedan juga relatif solid juga. Jadi sebelumnya masih agak terpecah ke Prabowo begitu ya. Di survei terbaru kita memperlihatkan mereka relatif agak meningkat ya dukungan terhadap Anies Baswedan gitu ya, dan dalam beberapa hal ini juga menggerus suara Prabowo gitu. Jadi political alignment gitu ya, dan kemudian preferensi terhadap Ganjar begitu ya yang terlihat gitu ya, yang dan barangkali juga dipengaruhi oleh beberapa manuver-manuver Prabowo juga gitu ya, Ya. yang kadang bertemu SBY begitu ya, kemudian mendekat ke beberapa pihak begitu Oke, ya, dan mencoba sebentar. untuk merangkul Mas banyak Afri pihak gitu. Madona, Jadi saya potong dulu. ya, Berarti kalau misalnya tadi Mas katakan terkait dengan sektor yang lemah, ada sektor yang lemah gitu dari sisi Prabowo. Ini apa saja selain ya kalau kita bisa bilang kuantitas dari jumlah partai pendukungnya masing-masing? ya, beberapa sektor yang lemah itu juga di sisi lain yang sangat mempengaruhi itu juga gitu ya. Ini kebetulan baru kita tanyakan di survei kita, yakni Ganjar itu dilihat sebagai sosok presiden yang barangkali mungkin lebih merepresentasikan Jokowi gitu, dalam artian Oh, suka belusukan dan sebagainya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan kalau Prabowo lebih banyak
bertemu dengan banyak elit begitu ya. Ganjar barangkali mungkin ya kalau kita perhatikan manuver-manuver belakangan ini gitu, Ganjar lebih banyak turun ke lapangan gitu. Iya. Jadi dalam banyak hal ini juga membentuk persepsi publik ya bahwa bahwa karakter kepemimpinan Ganjar barangkali Mirip mungkin dengan Pak Jokowi ya. ya Oke, betul. dan kalau sampai dengan melihat bagaimana pergerakan di bulan Juni ini lebih sering terlihat bersama ya Pak Ganjar dengan Pak Jokowi instead of Pak Jokowi dengan calon-calon lain gitu ya Mas Afri Madona? Iya, iya betul. Dan Oke. juga juga agenda-agenda kepartaian dan sebagainya gitu ya yang menyatukan mereka. Jadi dalam banyak hal ini juga mempengaruhi persepsi publik bahwa ya Ganjar barangkali mungkin lebih menjadi pilihan Pak Jokowi. Interesting, berarti katakanlah prosentase para calon pemilih yang memilih Pak Ganjar begitu atau ya dalam hasil survei ini memilih Pak Ganjar dikarenakan ingin melihat ya sosok Pak Jokowi lagi, kemudian juga proyek-proyek dari kepemerintahan Pak Jokowi di kepemerintahan presiden selanjutnya begitu ya. Iya betul betul. Jadi kalau kita perhatikan di survei kita juga terlihat gitu ya bahwa dua program yang paling diinginkan oleh publik untuk dilanjutkan yakni bansos dan kemudian infrastruktur. Ini dua program yang berdasarkan perspektif survei gitu ya itu sangat dirasakan ya manfaatnya oleh publik sehingga publik menginginkan paling tidak dua program ini dilanjutkan. Publik juga menginginkan pemimpin yang yang merakyat ya dalam seringkali dalam pertanyaan survei kita tanyakan seperti itu gitu ya. Dan pemimpin yang merakyat itu seperti apa sih bagi publik di mata publik? Pemimpin yang merakyat itu pemimpin yang ya turun ke masyarakat begitu dan sebagainya. Dan saya pikir Ganjar melakukan itu gitu. Jadi barangkali mungkin image itu juga memperkuat pandangan publik ya terhadap Ganjar. Gitu. Oke, Mas Afri Madona ada yang bikin saya penasaran juga gitu ketika kita melihat komparasi dari bulan Mei 2023 ke bulan Juni, ada penurunan suara tidak hanya di Pak Prabowo Subianto tapi juga Pak Anies Baswedan. Koreksi saya kalau saya salah, apakah suara-suara mereka ini yang berpindah ke Pak Ganjar atau seperti apa? Sebenarnya suara Anies Baswedan sedikit meningkat ya dari hampir 2%. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya proporsinya relatif sama dengan Dari penurunan 21 ke 23 ya? Prabowo. Iya dari Mei. Jadi kalau kita perhatikan dari Mei ke Juni gitu suara Prabowo sedikit mengalami penurunan dan suara Anies Baswedan mengalami sedikit kenaikan. Dan alignment itu bagian dari itu karena suara Partai Gerindra juga mengalami penurunan dan suara-suara partai pendukung Anies juga mengalami kenaikan seperti PKS, Nasdem, Demokrat gitu dan alignment masyarakat gitu itu juga sudah mulai terlihat gitu. Jadi siapapun yang ya katakanlah memilih atau akar rumput dari parpol tertentu hampir pasti akan memilih calon presiden yang diusung parpol yang bersangkutan begitu ya? Iya, besar kemungkinan seperti itu. Oke. Kalau misalnya untuk sosok sendiri begitu, kita bicara mengenai individu baik dari Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Anies, kemudian melihat bagaimana gaya pengenalannya masing-masing begitu kepada masyarakat. Apakah ini juga berpengaruh terhadap preferensi dari calon pemilih, responden Mas Afri Madona dan kawan-kawan? Iya, yang kemungkinan akan sangat berpengaruh itu ketika mereka terkait dengan kebijakan gitu ya. Ketika terkait dengan kebijakan. Jadi misalnya kebijakan bansos begitu. Kebijakan bansos berarti kebijakan yang sering diasosiasikan dengan kebijakan yang pro rakyat begitu kira-kira. Karena itu kemudian pemimpin yang bisa menunjukkan karakter ya dekat dengan rakyat begitu ya, concern dengan persoalan kemasyarakatan kemungkinan ya akan dilihat sebagai mereka-mereka yang barangkali mungkin bisa mempertahankan bagian dari kebijakan ini gitu. Nah, sementara pemimpin yang tidak bisa menangkap ya momen selera publik seperti ini ya kemungkinan publik tidak akan terlalu melihat itu sebagai calon yang bisa mereka andalkan untuk melanjutkan program-program yang mereka inginkan ini. Oke, baik. Jadi lagi-lagi sebenarnya sudah terlihat
Atau sebenarnya pertanyaan saya adalah apakah misalnya preferensi yang ditunjukkan dalam hasil survei Juni 2023 ini juga menggambarkan hasil dari pemilu 2024? Kita masih melihat juga ya masa primadona terkait dengan dinamika yang terjadi ke depan. Kita tunggu hasil survei bulan Juli 2023 akan kita lihat sama-sama lagi ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Mas Primadona dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat selalu Mas, kita ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fani.